Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini saya kembali hadir dan saya merasa senang sekali ya bisa menyapa jamaah semua yang sudah hadir di majelis kesayangan kita, majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan alhamdulillah seperti biasa Jalan Dakwah selalu menampilkan atau memberikan tema-tema yang menarik yang untuk kita simak sama-sama dan insya Allah bermanfaat untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan dikaji oleh guru kita, Ustadz kita, Al-Ustadz atau yang bisa kita kenal dengan AA Hilman. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bedu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Dan AA Hilman, ini sudah banyak jamaah yang hadir di jauh-jauh untuk dengerin AA Hilman dan melihat AA Hilman tausiah. Kita sapa beliau ya ayah. Dan sudah ada nih ibu-ibu dari Majelis Talim Asmaul Husna Bappenas Sawangan Depok, Majelis Talim Nurul Hidayah Sasak Panjang Bogor, Majelis Talim Fatimah Berkah Jonggol Bogor, Majelis Talim Al Hidayah Harapan Mulia Jakarta Pusat, Majelis Talim Al Ikhlas Cipicung Bandung, Majelis Talim Al Istiqomah Serang Banten, dan Majelis Talim Rodiatunisa Dramaga Bogor. Semuanya assalamualaikum. Banyak ada 7 majelis talim, Masya Allah. Dan yuk kita pengen dengar suaranya lagi, lebih kompak lagi, lebih semangat lagi Bu ya. Kalau nanti Bodo bilang ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, bilangnya meraih jannah, bagaimana? Meraih berkah menuju jannah. Ya, siap ya Bu ya? Lebih keras ya. Oke. Baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Baik, ibu-ibu jamaah, menjadi seorang wanita yang taat dengan ajaran Allah itu tentu merupakan kewajiban ya. Dan ketika para wanita menjalani hidup sebagai muslimah yang taat kepada Allah, maka para wanita ini nanti derajatnya akan dipandang mulia, baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Nah, nanti kita pengen AA membahas tentang tema kita pagi hari ini ayah, yaitu tentang wanita yang dirindukan surga. Nih semoga ibu-ibu nih wanita yang dirindukan surga. Dirindukan suami. Dirindukan keamanan komplek. Dirindukan tukang sayur komplek semua. Ya pokoknya dirindukan oleh pedagang-pedagang semua ya. Dan seperti apa sih ciri-ciri perempuan yang dirindukan oleh surga itu? Boleh kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tema kita hari ini adalah wanita yang dirindukan surga. Semua manusia yang hidup ingin masuk surga, betul? Bunda pun jadi wanita pasti ingin masuk surga. Sekarang pertanyaannya gimana caranya agar kami jadi wanita, khususnya kami yang sudah jadi istri, bisa menjadi wanita yang dirindukan surga? Mau tahu apa enggak? Mau. Tahu aja, tahu banget. Cius. Mi apa? Tolong perhatikan bunda sayang, pemirsa BTV. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan
dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya serta keluarganya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Kok ada yang bilang 5 sih? Gimana sih? Ada berapa tadi? 1, istri wanita yang dirindukan surga. Yang pertama, yang menjaga sholat 5 waktu. Betul? Kira-kira bunda yang hadir di sini sholatnya aman? Sholatnya bagus? Terjaga? Contreng. Berarti yang pertama insya Allah sudah cocok. Insya ya, walaupun kadang-kadang mohon maaf ya, yang di sana sih ada yang kadang-kadang zuhurnya jam 12, sholatnya jam 2. Yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa, enggak jauh beda gitu biasanya. Tapi sholat aman, sholat aman, sholat terjaga. 2, kalau pengen masuk surga dia saum, puasa di bulan Ramadan. Ketika Ramadan puasa aman? Terjaga? Walaupun kadang-kadang puasanya hanya nahan lapar dan dahaga saja. Iya apa ya? Kayaknya mulutnya masih belum puasa kayaknya. Betul? Tapi minimal udah puasa. Jadi terjaga aman. Contreng lagi. Betul? Berarti udah 2 nih. Yang ketiga. Agak menegangkan ini. Yang ketiga, siapa wanita yang dirindukan surga? Dia istri yang taat kepada suaminya. Kira-kira AA mau tanya bunda yang di sini taat sama suaminya? Taatnya karena ada sesuatu atau memang ikhlas apa adanya? Mohon maaf, kira-kira ama yang jadi suami lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Lebih banyak tersenyum apa cemberut? Jangan bohong. Gak kompak ya ayah. Ada yang iya, ada yang enggak berarti ini. Yang ketiga, taat sama suami. Hari ini datang ke sini izin gak sama suami? Insya. Dan yang keempat, istri wanita yang dirindukan surga, dia yang mampu menjaga diri dan keluarganya. Betul? Ada 2 hal yang harus perempuan jaga dalam hidup, yang membuatnya kalau tidak mampu menjaganya akan terpleset ke dalam api neraka. 1, jaga lisan. Karena banyak perempuan yang terpleset masuk ke dalam api neraka karena tak pandai menjaga lisannya. Betul? Dan yang kedua, jaga kemaluan, jaga aurat kita sebagai perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir, wanita, perempuan, BTV dimanapun anda berada, kelak Allah masukkan ke dalam surga. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Masa nggak mau? Oh, ibu ada mau? Oke, ibu mau. Silakan bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA tanya ya. Boleh dong. Iya. Boleh. Ya. Pelan. Boleh. Silakan ibu. Namanya dulu ibu dari siapa? Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Waduh, rumah sakit dong nih. Dari Majelis Taklim Al Hidayah Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Empat jual kerak telur bu ya. Tanya ya,
wanita yang dirindukan surga itu Ya. apakah dia harus bersikap seperti ustazah, misalnya harus berkata lemah lembut, tidak sombong, pakainya syar'i, ibadahnya taat begitu Ustaz? Ada ustaz yang kalau lembut. Kata siapa itu? Ada ustaz. Iya, kadang-kadang kayak saya ini Bu, atau kami ibu-ibu Bu, dia agak cerewet, banyak ngomong. Apakah kami ini nggak disindukan surga? Oh, ya soalnya udah dari sononya cerewetnya Ustaz. Settingannya udah menggoda Bu ya. Iya, apakah kami ini nggak disindukan surga? Yang cerewet, yang banyak ngomong. Ya, Emang kalau cerewet tuh ngomongin apa sih Bu? Kalau cerewet ya tuh? kan demi kebaikan keluarga. Apa yang diomongin biasanya kalau? Ya misalnya misalkan? anak-anaknya lambat salatnya diomelin, atau bapaknya bangun tidur subuhnya lambat ya diomelin. Ngomelnya gimana ngomelnya? Iya. Ngomelnya seperti apa coba? Ya Pak bangun Pak, udah mau subuh. Itu lembut ke nggak masjid. ngomel. Hah? Itu lembut gak ngomel. Iya kan di sini lembutnya, di rumah kan enggak. Palsu, palsu. Pencitraan dia. Wah. Kan di sini, di rumah mah enggak beda. Yang jujur dong Bu. Ya. Oke, siap Bu. Oke. Ya, makasih. Makasih Bu Fatmawati. Iya, silakan Masya Allah. Udah Bunda. berdua nggak? Bunda. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berarti berkata baik itu penting apa penting? Penting aja, penting banget. Perkataannya baik penting, tapi cara bicara yang baik juga penting. Betul? Kalimatnya sama tapi cara bicaranya beda, akan maknanya berbeda. Ada yang menyebutkan laki-laki itu kebutuhan kosakatanya 5.000 kata per hari, sedangkan perempuan minimal 20.000 kata per hari. Betul apa betul? Gak ada masalah kalau ngomongnya banyak, yang penting bermanfaat dan caranya benar. Contoh, ibu ngingetin suami sholat, bagus tidak? Bagus. Baik tidak? Baik. Suami lagi duduk nonton TV, ayah, Iya. udah azan ayah. Tahu di TV ada azan tuh. Ayah, Iya, ayah lagi nonton azan di TV ini. sholat. Iya, nanti ayah sholat. Ayah teh udah tua, ayah. Tobat, bentar lagi juga mati orang kaya ayah ini kayak gini. Coba. Tujuannya bagus tidak? Tapi cara ngomongnya gitu sakit enggak? Sakit. Tobat bentar lagi mati itu sakit ya. Sakit, betul? Coba diganti kalimatnya. Aneh ganti. Ayah, Ya Bunda. udah azan. Astagfirullahaladzim, ayo lu. Sholat yuk. Ayo kita coba. Ayah tahu nggak? Ayah tuh kalau sholat ngimamin bunda tuh bikin bunda lebih khusyuk sholatnya. Masa sih Bunda? Yuk, Ya. sholat yuk. Beda nggak rasanya? Yang satu, yang kedua tujuannya sama, ngingetin sholat, tapi rasanya beda. Betul? Sama, kadang juga suami bicara sama istri tapi bikin sakit hati. Harus belajar menata kata lebih pandai, betul? Bunda, Ya ayah. Bunda teh atuh olahraga, Bunda. Bunda teh meni udah nggak jelas ini. Dari depan kayak truk tronton, dari belakang bus nggak jelas. Tuh ayah lihat tetangga kita, Ibu Tuti cantik luar biasa, badannya bagus, nggak kayak Bunda begini. Coba tujuannya bagus nggak? Caranya enak nggak? Enggak. Oke. Besok Bunda mau ikut yoga boleh? Boleh. Boleh. Iya, mulai besok kita gak usah hubungan lagi. Aku udah ikut yoga. Dadah. Gitu ya? Iya. Sama yoga. Yoga suami aku sekarang.
Justru kalau bicaranya diganti, Bunda, Iya ayah. Bunda teh olahraga. Tuh ranjang udah mulai reyot. Kita perbaiki. Bunda, besok mau olahraga apa? Ayah anterin. Apa ayah siapin treadmill di rumah biar Bunda bisa? Boleh tuh ayah Ya, yang nanti di tempat. Iya, iya. Nanti ayah kasih tambahan buat Bunda, Bunda. Iya, iya. Bunda Coba bakal olahraga tiap hari ayah. Iya, iya. Nanti pokoknya Bunda mau kemana ayah siapin supir pribadi biar bisa ikut sanggar senam di sana, di sana. Ayah baik banget. Iya. Coba kalau gitu ngomongnya enak gak? Berarti cerewet itu nggak jadi masalah. Iya. Yang kadang jadi masalah cara kita mengungkapkan perasaan kata-kata kita. Betul? Mudah-mudahan semua yang di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya cerewet gak ada masalah Bu. Yang penting pemilihan kata-katanya tepat dan penempatannya waktunya juga. Waktunya tepat juga. Ya ayah, itu dia. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya silakan siapa? Iya Ibu. Oke. Ada fanfare-nya nih. Cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umi Maryam dari Majelis Ta'lim Al Istiqomah Serang, Banten. Yeay, Serang Banten. Mau tanya, A? Boleh, Bu. Apa benar perempuan yang sudah ikhlas di madu atau di poligami Waduh, mantep. itu pasti dijamin masuk surga? Kan katanya di poligami atau di madu itu adalah surga yang Tak dirindukan. Rindukan. Iya, dirindukan, yang Dirindukan. tidak dirindukan. Oleh wanita ya. Jadi wanita yang di poligami itu adalah surga yang tak dirindukan seperti itu. Iya, maksudnya, Bu. Oke. betul, Kang Bedu. Terus berarti perempuan yang sudah ikhlas di madu atau di poligami itu apa memang dijamin masuk surga? Tidak. Tidak. Udah itu aja jawaban dari saya ya. Oke. Boleh nih pakai pantun, Pak Ustaz? Boleh pakai Boleh pantun. dong, Bu. Pakai cakep ya. Iya. Udah, jawabannya udah. Oke. Makan bakmi campur mengkudu. Cakep. Kang Bedu menyanyi, suaranya merdu. Oke. Udah habis itu doang. Poligami semanis madu, tapi juga rasa empedu. Wah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mengkudu dimakan ikan. Cakep. Poligami emang semanis madu. Tapi bukan bedu yang melakukan. Ya, jadi apakah jaminan pasti wanita yang dipoligami kalau dia ikhlas menerima keputusan suaminya maka dia dijamin masuk surga? Nggak amin apa ditanya ini Bu, bukan amin maksudnya. Apakah masuk surga? Bunda. Bunda. Saya belum menemukan keterangan yang secara spesifik, tapi mohon izin, mohon maaf, tidak ada jaminan. Kalau dia misalnya ikhlas di poligami, tapi nggak sholat, ya mohon maaf. Betul? Dia ikhlas di poligami, tapi nggak puasa Ramadan, ya mohon maaf. Dia ikhlas di poligami, tapi mohon izin, mohon maaf, kan ikhlas mah nggak bisa diungkapkan. Betul? Semakin berusaha kita bilang ikhlas, sebenarnya boleh jadi belum ikhlas. Yang saya tahu, barang siapa seorang laki-laki yang punya istri lebih daripada satu dan dia tidak bisa berlaku adil selama di dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan dengdek. Ayo praktek dulu. Berat sebelah. Jadi yang paling penting mohon izin, bab poligami itu titik beratnya ada pada laki-laki. Kalau dia bisa adil, mangga, tapi adil rasanya juga tidak semudah membalikan telapak tangan.
Betul? Maka jangan pernah menganggap dan apa Bu? Poligami itu enteng kan ya? Iya. Iya, pokoknya jangan pernah menganggap bahwa sesuatu yang terkesan indah tadi akan membawa kebaikan buat kita. Kalau kita tidak bisa berlaku adil, imannya belum cukup, ilmunya kurang, hartanya nggak ada, betul? Kesiapan mentalnya belum cukup, rasanya yang ada bukan menambah rasa yang baik, tapi malah membawa keburukan. Betul? Jangan sibuk menambah yang baru sedangkan engkau belum bisa membahagiakan yang satu. Ya. Tapi ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah punya istri lebih dari satu, ada? Ada. Itu yang sudah layak, sudah mampu, dan kita juga jangan menghina dan mencibir. Karena boleh jadi Allah pantaskan orang itu untuk ada pada posisi punya istri lebih daripada satu. Bang Bedu jangan ya. Enggak. Ya Allah. Ya, cukup yang satu, karena yang satu juga sekarang kan belum tentu bahagia kan ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.